tersebut telat off tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan melakukan coaching demonstrasi supervisi akademik. Saya sebagai observer siswa dari SD Negeri Bojong 04 Kecamatan Majenang dan sebagai coach yaitu Bapak Edi Triono dari SDN Jenang 01 Kecamatan Majenang, sebagai kunci yaitu Bapak Kartono dari SDN Selebu 05 Kecamatan Majenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Edi, bagaimana kabarnya? Maaf, suaranya Pak Edi tidak terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Rizko. Pak Rizko bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Edi. Baik pada coaching kita hari ini dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alusita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin? Baik, yang akan saya coba kembangkan lebih spesifik lagi yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dalam coaching kali ini? Saya ingin nanti coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, gitu Pak. Baik, demikian dulu Pak Edi observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap kunci. Baik, terima kasih Pak Rizko. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum Pak Kartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Kartono? Alhamdulillah saya sehat. Oke. Bagaimana nih, katanya ada sesuatu yang ingin kita diskusikan begitu Pak Kartono? Ya betul Pak. Kira-kira Bapak keberatan tidak ya? Oh, boleh Pak. Saya tidak keberatan nih, kebetulan pembelajaran anak juga sudah selesai nih. Ya Pak Edi, jadi begini, saya butuh teman untuk melakukan diskusi tentang pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah saya Pak. Selama ini yang saya rasakan belum tertib sehingga sholat kurang khusyuk begitu Pak. Ya. Jadi sebelum kita berdiskusi ini,
apa yang Pak Kartono kehendaki dari hasil diskusi kita nantinya, Pak? Ya, saya berharap setelah kita melakukan diskusi nanti, pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah saya bisa berjalan dengan tertib dan khusyuk begitu, Pak. Ya, ya. Boleh diceritakan Pak Kartono situasi ketika pelaksanaan sholat zuhur itu bagaimana, Pak, anak-anak itu, Pak? Ya, baik. Untuk selama ini yang saya rasakan belum tertib, Pak. Karena banyak anak yang mainan dan mengganggu temannya yang sedang sholat. Sehingga suasana menjadi ramai dan tidak khusyuk. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi Pak Kartono sudah berusaha belum untuk menasihati anak-anak supaya tidak ramai begitu, Pak? Sudah, Pak. Namun ketika saya nasihati, mereka tertib, tidak ramai. Dan besoknya kembali lagi, Pak. Begitu, Pak. Oh, jadi begitu ya, Pak. Jadi ketika dinasihati saat itu diam, tapi keesokan harinya kami lagi ya. Kemudian apa yang akan Pak Kartono lakukan ke depannya nih supaya bisa lebih tertib lagi anak-anak gitu, Pak? Ya, saya mau minta saran dan masukan dari Pak Edi supaya keinginan saya itu bisa tercapai, Pak. Oh, jadi Bapak menghendaki supaya anak-anak itu tidak ramai waktu sholat ya, Pak ya, sehingga betul-betul tertib, kemudian khusyuk gitu ya, Pak ya. Ya, betul, Pak Edi. Ya, betul sekali, Pak Edi. Itu yang saya harapkan seperti itu. Menurut Pak Kartono itu kira-kira nih apa penyebabnya kok anak-anak bisa ramai saat sholat berjamaah, Pak? Menurut analisa saya, Pak, yang jelas itu karena kapasitas musola yang terbatas. Sehingga anak-anak berdesakan ketika melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan secara kebetulan, Pak, itu dilaksanakan secara bersamaan antara kelas 5 dan kelas 6. Sehingga bisa dikatakan membludak begitu, Pak. Tidak sesuai dengan kapasitas musola. Oh, jadi waktu itu pelaksananya 2 kelas langsung gitu ya. Jadi apalagi nih yang membuat Pak Kartono merasa tidak nyaman, Pak? Selain posisinya yang berdesakan, itu akibatnya ramai, Pak. Mungkin ada yang mainan, ada yang sikut-sikutan, ya sehingga ramai jadinya begitu, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi mungkin Pak Kartono punya cara nih agar tidak berdesakan saat sholat berjamaah anak-anaknya, Pak. Saya punya pandangan begini, Pak. Bagaimana kalau kiranya sholat zuhur itu dijadikan 2 gelombang saja ya, Pak ya? Mungkin cara itu bisa mengurangi berdesakan ya, Pak ya. Gitu. Ya, kira-kira rencana yang akan Pak Kartono lakukan itu akan dimulai kapan? Saya ingin secepatnya, Pak. Apakah Pak Kartono membutuhkan teman untuk berkolaborasi? Ya, sesuai dengan rencana yang tadi saya sampaikan, karena sholat zuhur akan dilaksanakan 2 gelombang. Nah, itu otomatis saya butuh rekan, Pak, untuk mengimami di gelombang kedua itu, Pak. Begitu. Oh, iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Kartono untuk bisa menjadi imam sholat zuhur berjamaah nantinya, Pak? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan dari Pak Harun atau rekan guru yang lain, Pak. Yang jelas, untuk gelombang kedua itu perlu ada yang mengimami. Dan mungkin lebih baik lagi ketika gelombang pertama, guru tersebut mengawasi saya, Pak. Jadi mengawasi saya dan anak-anak ketika sholat berduhur berjamaah, sehingga mereka tidak ramai. Begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti rekan Pak Kartono mau membantu untuk menjadi imam sholat untuk yang di gelombang 1 maupun nanti di gelombang 2 gitu ya, Pak ya. Amin. Kemudian kapan nih kira-kira rencana ini akan Pak Kartono laksanakan? Rencana tersebut akan saya laksanakan mulai minggu depan, Pak Edi. Jadi saya akan mencoba menerapkannya apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, Pak. Oh iya, iya. Silakan Pak Kartono menyiapkan jadwal pelaksanaannya dan mengumumkan kepada anak-anak. Jadi terima kasih, Pak Edi. Ya, sama-sama Pak Kartono. Jadi apa nih hasil diskusi kita hari ini, Pak? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah yang semula itu ramai dan berdesakan. Sekarang
saya sudah punya rencana, yaitu dengan membagi menjadi 2 gelombang, Pak. Tujuannya supaya tidak berdesakan dan tidak ramai. Dan untuk melaksanakan tersebut, saya juga butuh rekan sejawat untuk membantu dalam melaksanakan sholat zuhur gelombang kedua, begitu Pak? Ya, itu sangat bagus rencananya Pak. Semangat ya Pak Kartono, saya yakin bisa lah. Kemudian saya akan nanti lihat hasilnya minggu besok. Semoga sholat zuhur berjamaah bisa berjalan dengan tertib dan khusyuk Pak. Baik, terima kasih Pak Edi sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Ya, sama-sama Pak Kartono, semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Reso? Tadi sudah melakukan coaching ya Pak Edi dengan Pak Kartono. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan dengan alur kita sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya begitu Pak. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Akhirnya juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kartono sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, betul begitu Pak Reso. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi begitu Pak. Baik Pak Edi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih kembali Pak Reso.